caranya nih tagar nih. Ini kita tulis tagar Sumatera. Tagar Sumatera. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Ini kalian harus cermati. Tadi saya juga baru lihat dan baru belajar dan baru menganalisa. Jadi sekali lagi saya bukan pinter tapi baca. Lihat-lihat. Nah, ini di sini saya tagar Sumatera. Banyak yang muncul memang ada foto orang Sumatera, ada contoh grup WA atau komen, ada pohon pisang. Tapi yang saya perhatikan di sini ada batik. Kalau di Papua sendiri punya batik nggak? Batik ya? Berarti termasuk barang dagangan di sana ya batik. Kalau batik yang lagi bagus, yang ngetren itu namanya apa? Batik apa? Apa batik Papua aja gitu ya? Cendrawasih. Cendrawasih burung. Ya, saya tahunya burung cendrawasih. Iya kan? Satuannya. Nah, itu harganya berapa kira-kira kalau kalian tahu? Yang asli ya, yang original. Berapa? 1 juta. Kayaknya biasanya yang asli original harganya bisa nyampe 5 juta kayaknya. Lebih. Distro. Tapi biasanya kalau di distro nggak nyampe 5 juta. 5 juta itu biasanya kalau udah buat ya cenderamata, pejabat itu memang batik-batiknya mungkin cuman ada satunya di Papua kali, jadi dia didesain khusus. Mungkin kalau batik bistro biasanya dia dari pabrik. Jadi beda sama yang handmade buatan tangan. Ya bener juga, distro ada yang jual batik. Nah, batik ini tadi saya bisa pelajarin di Sumatera kita pakai tagar ada batik. Kalau kalian lihat tagar Jawa aja atau tagar Sumatera ada juga batik. Nah, di sini kita coba tagar Papua ya. Nah, tagar Papua di sini ada Papua Merdeka. Waduh, saya ditangkap polisi ntar saya. Ini ada tagar Papua yang 9 juta. Nih, ada 9 juta pos. Jadi beda-beda. Ada Papua Barat, Papua Nugini. Papua Nugini tuh Indonesia bukan sih? Perbatasan ya? Oh, negara ya? Ya, saya pengetahuan geografinya kurang. Papua Nugini berarti kalau di Papua Nugini bahasanya pakai bahasa apa? Inggris. Tapi di Papua ngomong Inggris nggak? Ada yang bisa bahasa Inggris? Bagus kalau bisa bahasa Inggris. Oh, berarti Papua Nugini bahasa Inggris ya? Gedean mana Papua Nugini sama Papuanya Indonesia? Lebih Indonesia emang gede-gede ya. Berarti ada yang pernah ke Papua Nugini pakai paspor ya? Terus itu jalur darat apa udara? Nggak berenang kan ya? Nah, ini Papua ya. Kalian bisa lihat Papua ini 9 juta. Jadi kalau kalian ya bisa saya bilang orang Papua, kalau mau lihat di sana yang lagi ngetren, yang laku dijual di ekspor, yang laku dijual di Tokopedia atau apa, coba aja tagar. Nah, sekarang
Instagram itu awalnya memang buat foto-foto, buat video, tapi sekarang udah masuk ke buat bisnis. Ini pentingnya tagar, kalian bisa menganalisa. Contohnya nih tagar Papua, ya. Ada tuh banyak, ada yang panen jagung bersama masyarakat. Jadi ini berita-berita yang ada di Papua. Ya nggak semua, tapi kalian bisa baca trennya di sana lagi apa. Nah, yang saya kaget lagi tadi pas saya klik tagar Papua itu keluar batik lagi. Batik ini yang jual sama, mungkin yang jual orang Jawa atau orang Padang mungkin. Di Padang ada batik nggak? Ada ya? Tuh seluruh Indonesia ada batiknya. Nah ini kalian untuk menjadi internet digital marketing harus jeli ngeliat. Oh ternyata pakai tagar batik itu yang jual tadi bisa saya lihat ada satu orang yang sama, identik. Jadi dia jualan batik, ada tagarnya Sumatera, tagarnya Jawa, tagarnya Papua. Ini bisa lihat semua. Jadi di sini yang perlu saya garis tebal ya, atau tekankan di sini, dia ini jualan batiknya pinter. Online itu kan kita nggak perlu toko. Dia pakai tagar gini nggak berbayar pakai iklan. Cukup pakai tagar, tapi memang dia tahu ilmunya dan bisa menganalisa bahwa setiap daerah itu punya batik. Ya bisa jadi batiknya juga nggak dicetak di Papua atau nggak dibuat di Jawa. Mungkin dia punya produsen khusus. Dan bisa juga ini foto ya, atau cetakan, saya nggak tahu asli enggak. Tapi yang dilihat di sini adalah yang jual batik ini kreatif. Bukan hanya batik aja, kopi, macam-macam. Dan yang melihat ini, yang melihat tagar ini bukan di daerah Papua atau di Indonesia, ini seluruh dunia. Kalau ngetik tagar ini keluarnya ya ini angka ini 9.521.109 pos. Jadi dari luar negeri atau dari tadi Papua Nugini masih tetangga ya, dari Australia, dari Jepang keluar ngetik tagar keluarnya ini. Jadi biasanya kalau orang-orang yang mau ekspor impor ngecek suatu negara butuh apa, bisa salah satunya dari sini. Jadi kalau orang mau jualan tuh harus dianalisa dulu, kebutuhannya banyak nggak, laku nggak, itu harus dilihat. Nah di sini kemarin saya bilang Instagram beasiswa ya, kalian bisa ikutin karena sekarang juga terkadang beasiswa itu orang nggak tahu informasinya. Nah dari Instagram ini salah satu tadi yang punya ada tagar Papuanya tuh, tagar Papua. Ya mungkin ada juga tagar Indonesia, tagar menuju Papua Damai, ini banyak. Itu akunnya yang punya Yuda Revan. Jadi banyak putra-putri Papua yang bisa sekolah ke luar negeri karena Otsus. Ini saya baru baca juga. Otsus itu dana otonomi khusus. Nah ini baik di dalam maupun luar negeri. Nah jadi ini informasi ini saya nggak perlu ngecek akun Instagram siapa, cukup klik tagar Papua. Nah setelah dari tagar kita bisa lihat postingan, mungkin ini orang yang posting orang Papua atau orang mana yang ingin memberikan informasi. Jadi Instagram itu benar-benar informatif kalau kalian bisa memanfaatkannya. Nah yang batik tadi nih, misal kita klik ya batik, ini ada batik Bukhori. Kalau bacanya Arab jadinya Bukhari, kalau Indonesia Bukhari ya, follow. Kampung batik di Pekalongan. Nah dia nulisnya mungkin itu Pekalongan ya, Pekalongan itu di Jawa. Ada lah di sini orang Jawa ya, selain saya ada ya. Nah ini di sini ada copywriting ya, bahannya katun, ukuran kalian bisa pelajarin. Jadi kalau menggunakan Instagram, copywritingnya itu harus kalian pelajarin. Dan jangan lupa nyantumin nomor WA atau landing page supaya kalian dapat data. Nah ini tagar.
Jadi ada batik tulis, Kaltim, Jakarta, Jabodetabek, Tangerang. Nah ini lengkap sama dia tulis, padahal dia produksinya di Pekalongan. Bisa juga kalau misalnya dia klik tagar Amerika atau mana, karena batik ini salah satu produk lokal Indonesia yang waktu itu kan pernah diklaim sama Malaysia ya. Masalah juga itu. Jadi batik ini memang benar-benar di luar negeri kalau kita ketemu konsulat atau siapa itu batik itu simbol lah. Ini ada batik lagi. Kenapa di sini saya tampilin batik? Karena tadi ketemunya tagar Papua, tagar Sumatera. Nah ini salah satu kecerdikan dari penjual batik. Dia pakai tagar. Ini nggak berbayar, tagar ini nggak berbayar. Nah di sini ada ditulis cocok untuk kaum milenial sampai usia tua. Nah ini salah satu copywriting yang harus kalian buat secara kreatif. Jadi ada slide ini, foto ini hanya ilustrasi saja. Terus happy shopping. Nah untuk membuat copywriting biasanya kita kasih ada itu apa ya, emoji ya, emoji bener ya. Nah emoji, ada emoji yang matanya berbinar-binar pakai love ya, lope apa love. Nah itu ada info order, telepon, WA. Jadi WA itu juga manfaatnya banyak, kita bahas lagi. Tagar-tagar lah ya. Jadi kalau kalian mau jualan, cek dulu tagarnya banyak nggak, kemudian jenis-jenisnya apa. Jadi kalau kita ngeklik aja nih, tagar pemborong batik, nah nanti keluar lagi gambar yang lain. Ini setiap tagar ini punya jumlah postingan tertentu, jadi beda-beda. Pinter-pinteran kalian lah kalau untuk berjualan di Instagram pakai tagar. Jadi kembali lagi tadi tujuan tagar adalah mengkategorikan konten dan membuatnya lebih mudah ditemukan oleh target audiens. Nah ini jadi tagar itu bisa diklik. Banyak manfaatnya, tapi perlu perlu menganalisa tagar. Sebaiknya dipakai namanya apa? Kalian harus cek dulu. Nanti kalian cek aja misalnya tagar macem-macem lah bisa keluar. Yang kita sampaikan yang inspirasi positif itu ada tagar juga. Jadi tagar itu bukan produk. Jadi ada tagar motivasi hidup, motivasi pagi, macam-macam lah tagar. Jadi bukan produk, bukan hanya jasa, apa aja kalian cek aja tagar. Misalnya tagar pohon asem, ada juga. Tagar pohon rambutan, ada. Tagar pakaian dalam, ada juga. Macam-macam lah. Apa yang kalian cari selama berhubungan normal manusia ya, misalnya pakaian, mungkin tagar jin, tagar tuyul ada aja. Ya coba cek tagar tuyul, tagar penjual tuyul. Itu ada. Jadi ini benar-benar bisa ngecek.